Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu iskum minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan yang terakhir adalah terbebas dari api neraka. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Meskipun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ibnu Huzaimah dalam Sahihnya itu dinilai hadis ini hadis lemah ataupun dhaif. Namun menurut para ulama tetap boleh dijadikan rujukan, tak lain untuk kepentingan keutamaan beramal atau fadhail amal, bahwa untuk memotivasi umat agar meningkatkan amal soleh terutama di bulan Ramadan. Dalil tersebut sampai saat ini pun masih sering disampaikan oleh para dai dan mubalik kita, tentu dengan maksud agar bulan Ramadan benar-benar dijadikan ladang amal, karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan nilai pahala segala kebaikan yang dilakukan hambanya. Inilah yang juga disebut Syahrul Mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Lalu bagaimana seharusnya kita memahami makna yang terkandung di dalamnya? Tak sedikit penjelasan tentang itu. Dijelaskan secara umum, Ramadan memang menyimpan keutamaan yang tak ditemukan pada 11 bulan lainnya. Di bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa sebagai fardu ataupun kewajiban, dan bangun malam ataupun sholat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal soleh, maka pahalanya seperti yang beramal fardu pada bulan lain. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti yang beramal 70 amal fardu pada bulan lainnya. Dijelaskan pula, inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya, menjadi sebab selamat dari neraka, dan menjadi pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa yang diberi makan untuk berbuka. Ya Rasulullah, tidak setiap kami mempunyai makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Demikian ditanyakan. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala ini kepada orang yang memberi makan untuk berbuka puasa, meskipun hanya sebutir kurma, seteguk susu, atau seteguk air. Itulah penjelasan cukup panjang, menjadi bagian penting dari hadis yang menjelaskan tentang 3 bagian Ramadan. Namun ada penjelasan lain tentang pembagian Ramadan yang lebih khusus lagi, terutama berkaitan dengan kesiapan dan menyambut bulan mulia itu sendiri. 3 bagian Ramadan tersebut tak lain merupakan wujud dari 3 golongan umat manusia. Pertama, mereka yang tak lagi memiliki beban dosa. Bagi golongan ini, Ramadan sejak awal menjadi curahan rahmat. Mereka memang benar-benar merindukan Ramadan dan menyambut dengan penuh keikhlasan. Merekalah yang sejak 2 bulan sebelumnya sudah menantikan dengan selalu memanjatkan doa, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang beliau ajarkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan untuk memanen amal. Mereka bahkan telah melakukan persiapan dengan berpuasa sunnah sejak bulan Rajab. Jauh-jauh hari mereka telah membersihkan diri, bertaubat dari segala dosa, sehingga sampai pada bulan Ramadan mereka benar-benar memasukinya dengan kesiapan prima, tanpa beban dosa. Yang kedua, mereka yang beban dosanya ringan. Bagi golongan ini, pintu ampunan ataupun maghfirah terbuka lebar. Mereka diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala
setelah melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan juga keikhlasan. Hanya berharap ridho dari Allah. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan berharap ridhonya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya yang ketiga, mereka yang memang banyak berlumuran dosa. Maka bulan Ramadan menjadi bulan pertaubatan ataupun syahrut taubah. Di bulan inilah saat yang tepat untuk mensucikan diri, menjadikan Ramadan sebagai bulan pengembalian jati diri atas fitrah kehambaan. Karena disadari ataupun tidak, proses kehidupan dengan segala dinamika dan problematika telah menciptakan krisis kemanusiaan itu sendiri. Ketika identitas diri acap kali hanya dikaitkan dengan jabatan, gelar, harta, dan kepemimpinan. Disinilah tugas kehambaan justru terabaikan. Padahal sangatlah jelas perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyah ayat yang ke-56. Beribadah tak lain adalah menjadi hamba yang sebenar-benarnya. Dalam konteks itulah Ramadan menjadi ajang pendidikan atau syahrut tarbiyah akan tugas-tugasnya kehambaan. Dengan kekhusyuan berpuasa dan berbagai amalan yang dilakukan, maka nafsu akan terkendalikan, sehingga nafsu amarah yang selalu condong pada keburukan tak lagi dominan. Dengan demikian yang akan mengedepan adalah sikap introspeksi, selalu berhati-hati dan mawas diri. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Quran surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. Inilah yang dimaksud nafsu lawamah, dan puncaknya pencapaian ketenangan jiwa atau yang bisa disebut nafsul mutmainnah, yakni jiwa yang telah sanggup menerima cahaya kebenaran ilahi, selalu menolak segala keburukan. Sikap dan tingkah laku hidupnya senantiasa dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Jiwa-jiwa itulah yang secara khusus mendapatkan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai ke-30. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan ada ilmu yang bisa diambil. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.